Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi ya, Nery Andi Setiawan di channel Nery Andi Labs. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk share informasi ke kalian mengenai conditional sentence ya, yang akan saya bawakan sendiri. Oke, conditional sentence yang pertama yang akan saya bahas yaitu conditional sentence type 1 ya. Jadi conditional sentence type 1 itu penjelasannya gimana? Jadi penjelasannya adalah the first conditional refer to a possible condition and its probable result. It is based on the facts and used to make statement about the real world and about particular situation. The time is the present or future and the situation is real ya. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya itu seperti ini. Jadi conditional sentence tipe pertama itu digunakan untuk sebuah kondisi yang mungkin dan kejadiannya itu hasilnya juga mungkin ya. Kenapa? Karena itu didasarkan oleh facts atau kenyataan ya, dan juga digunakan untuk membuat sebuah pernyataan mengenai sebuah keadaan yang real ya, sebuah dunia yang real ya, jadi bukan dunia maya. Dan juga digunakan untuk kejadian yang umum, yang particular situation ya. Kemudian waktunya terjadi itu di waktu yang sekarang atau waktu yang akan datang, tetapi dengan situasi yang nyata ya. Rumusnya ya, kalau kita nanti di sana itu ada subordinate clause sama main clause. Kalau subordinate clause nanti itu kamu pakai if, kemudian pakai simple present. Simple present yaitu subject plus verb 1 atau subject plus to be plus noun or adjective. Kemudian main clause-nya itu kamu gunakan simple future. Simple future itu rumusnya subject plus modal plus verb 1 ya. Jadi rumusnya seperti itu. Oke, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai example conditional sentence type 1 ya. Jadi contoh daripada conditional sentence tipe pertama. Ya, saya punya sebuah kalimat, I have sentence, if I see Junior in the meeting, I will give you him your message ya. Untuk yang pertama itu, if I see Junior at the meeting, itu adalah menggunakan simple present. Kemudian yang I will give him your message itu menggunakan present future ya. Jadi sebuah tenses yang digunakan untuk masa depan. Jadi di conditional sentence tipe 1 itu ada dua, yaitu menggunakan present, kemudian menggunakan future. Misalnya, if I have the time, I will go. Jika saya datang, saya akan pergi. Ya, itu sama. Ini menggunakan present, menggunakan future juga, kemudian present, kemudian menggunakan future. Kemudian yang ketiga, maybe I can help you if you tell me the truth. Dan di sini maybe I can help you itu menggunakan presentnya, yaitu menggunakan present future. Kemudian if you tell the truth itu menggunakan present ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau conditional sentence tipe pertama itu jauh lebih simple ya daripada tipe yang lain. Oke ya, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai conditional sentence type 2 ya, atau tipe kedua. Jadi penjelasan bagaimana? Jadi penjelasan seperti ini. The second conditional refer to an unlikely condition and is probability sharp. Ya, artinya apa? Jadi conditional sentence tipe kedua itu menunjukkan sesuatu kondisi yang tidak seperti sebenarnya, dan juga memungkinkan atau hasilnya itu juga kemungkinan. The use of the past tense is in subordinate clause indicate unreality or talk about the present situation which is impossible ya. Jadi penggunaan daripada past tense dalam bentuk kalimat subordinate ya, klausa subordinate itu mengidentifikasikan suatu ketidaknyataan atau suatu yang tidak nyata, atau untuk membicarakan mengenai kondisi yang sekarang yang itu mana adalah sesuatu yang tidak mungkin atau yang impossible ya. Jadi conditional type 1 itu digunakan untuk suatu keadaan yang tidak mungkin ya.
Kemudian formnya atau bentuknya subordinate sama main clause. Subordinate-nya itu menggunakan if, kemudian simple past, yaitu ada subject plus dengan verb to, atau subject plus dengan to be plus dengan noun adjective. Kemudian main clause-nya itu menggunakan past future, yaitu subject plus dengan past modal plus dengan verb one, ya. Jadi conditional sentence formnya seperti itu dan juga penjelasannya juga seperti itu. Oke, selanjutnya akan saya kasih tahu kalian yaitu mengenai example of conditional type 2 ya. Jadi contohnya dari conditional sentence tipe 2 itu bagaimana? Oke, the first, if my parents were alive, they would be very proud of me now ya. Jadi jika orang tua saya itu hidup, mereka mungkin akan sangat bangga kepada saya. Jadi di sini dia mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin, ya, sesuatu yang tidak sebenarnya. Ya, jadi dia itu pengennya seperti ini. Jika orang tuaku itu hidup, mereka mungkin akan sangat bangga kepada saya sekarang. Kenyataannya adalah orang tuanya sudah meninggal, ya, dan mereka tidak bisa bangga kepada dirinya, ya. Yang kedua, if she change her job, she would be much happier. Jadi gini, jika dia mengubah pekerjaannya, dia mungkin akan menjadi sangat bahagia, ya. Kenyataannya apa? Dia tidak merubah pekerjaannya dan dia tidak merasa bahagia. Kemudian his uncle would buy him a new car if he wanted him, ya. Pamannya akan membelikan dia sebuah mobil baru jika dia memenangkan sebuah game. Kenyataannya pamannya itu tidak memberikan mobil dia baru dan dia tidak memenangkan permainan itu. Jadi contoh daripada example daripada conditional sentence itu seperti ini ya. Ya, jadi dia menggunakan subordinate-nya itu dia menggunakan past tense, kemudian main clause-nya dia menggunakan past future. Ya, diingat-ingat ya seperti itu. Oke, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai conditional sentence type 3 ya. Biasanya adalah the dot conditional refer to unreal past condition and is probable past region or to talk about something that may have happened in the past but did not ya. Artinya apa? Jadi conditional sentence tipe ketiga itu menunjukkan atau menjelaskan mengenai suatu kegiatan di masa lalu yang tidak benar atau yang tidak nyata ya, dan mungkin hasilnya itu di masa lalu, atau untuk menjelaskan sesuatu yang mungkin terjadi tetapi di masa lalu dan itu tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan. Itu adalah penjelasan daripada conditional sentence tipe 3. Rumusnya subordinate clause sama main clause. Subordinate clause-nya itu menggunakan if, kemudian plus past perfect. Past perfect rumusnya subject plus dengan had plus dengan verb 3. Kalau main clause-nya itu menggunakan past future perfect. Rumusnya subject plus dengan plus modal plus dengan have plus dengan verb 3. Ya, jadi seperti itulah rumus daripada conditional sentence type 3 ya, type 3 ya. Oke, selanjutnya saya akan bahas yaitu mengenai example conditional sentence type 3 ya. Saya punya contoh misalnya, if she had studied harder, she would have passed her exam. Jadi, if she had harder studied, jika dia mau untuk belajar lebih keras ya, dia mungkin akan melewati atau lulus ujian. Kenyataannya dia itu tidak belajar dan dia tidak ujian. Kemudian the actor will have won the Oscar if he had not involved in the incident ya. Aktor itu dia mungkin akan telah menjadi pemenang di Oscarnya jika dia tidak terlibat di insiden itu ya. Kenyataannya aktor itu tidak mendapatkan juara ya, dan dia ikut di insiden itu. Jadi conditional sentence adalah sebuah pernyataan yang pengandaian ya, jadi sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, contoh yang ketiga misalnya, they could have saved their house if the firemen had arrived on time. Mereka mungkin bisa menyelamatkan rumahnya jika pemadam kebakaran itu datang tepat waktu. Kenyataannya rumahnya tidak terselamatkan dan pemadam kebakaran itu datangnya telat ya. Jadi seperti itu ya tipe daripada conditional sentence type 3.
Oke, mungkin ini saja akhir dari video dari saya. Thank you so much for your attention. Don't forget to comment ya in my channel, karena setiap daripada komentar dari kalian tuh sangat kami tunggu ya untuk masukannya. Ya mungkin ini aja sharing sedikit ilmu dari kami. Akhir kata dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.